tingkat saya dan sebagainya. Jadi dari adanya alumni itu sebenarnya bagus sekali ya untuk dibangunnya. Berkiprah berkarya itu yang akan menjadi kebanggaan kampus. Belum lagi kalau mau menimba ilmu dengan judul isi, dia pasti dibukakan pintunya lebih lebar. Gaya guyub rukun, pameran bersama, terus memajukan kampus isi dan tonggak seni ya umumnya di Indonesia. Oke, Mas Agus, terkait dengan tadi ada pengalaman jenengan, ada pameran, terus ngeten. Sebagai alumni, itu sebagai alumni Surakarta STSI, terus dengan keberadaan ikatan keluarga alumni, menurut jenengan terus pundi? Saya suka sekali ya, jadi malah bisa bertemu ya, katakan dengan alumni mungkin jurusan yang lain atau jurusan saya, kakak tingkat saya dan sebagainya. Jadi dari adanya alumni itu sebenarnya bagus sekali ya untuk dibangunnya, supaya bisa katakan kalau misalnya kita di Solo ketemu ke Jakarta, bisa ketemu alumni yang di Jakarta atau mungkin di daerah mana lah, itu menurut saya bagus sekali ya, karena kan bisa ya seperti tema ini sinergi itu ya, ada suatu sinergi yang jadi gitu. Artinya Mas Agus ke depan mendukung ya teman-teman di IKA Asistika ini ya? Iya, mendukung. Jadi memang dari dulu, tapi dari dulu saya juga enggak tahu ya yang di Facebook itu. Tapi untuk kegiatan yang lebih gencar ya ini 2 kali pameran tuh, 2 tahun yang lalu, terus tahun ini. Oke. Jadi gitu. Berarti sinergi yang dilawan ini dukungan alumni juga ada ya? Ya memang semua alumni. Oh. Jadi ada yang alumni tahun-tahun awal sampai yang tahun berapa yang terakhir itu. Oh, artinya pameran sinergi ini metok ke alumni dari tahun lama sampai tahun baru, Iya. pameran bareng kan? Pameran bareng. Oh, Jadi gitu. Keren. Jadi dari berbagai karya ya, ada yang kriya, ada yang keris, wayang beber, lukisan, nah itu menarik sekali. Tapi belum semuanya, karena kan yang mungkin desain interior, mungkin desain batik atau itu sebenarnya belum juga tercover, belum semuanya. Artinya mungkin ke depan dari Lawang Junjung ini pengen bikinnya lebih gede lagi nih Mas ya? Ya mungkin setelah itu kita ya berharap ya jadi semacam apa ya, orang datang ke isi itu kemudian melihat isi itu isinya apa wae. Norno. Itu Norno itu akan lebih menarik lagi. Ya. Isi dengan isinya yang luar biasa ya, karena kalau kita ngelihat jurusan yang ada itu kan kriya saja, hasilnya kan tidak hanya kriya di kayu, ada kriya di logam, kriya di kaca, kriya di kain, kriya di banyak sekali, kulit. Iya. Ya. Batu gitu ya. Batu. Iya, batu. Ya, murni kan ada lukisan sama patung ya. Kalau interior apalagi nanti sudah desain interior, belum DKV-nya, belum nanti video fotografi. Ya, betul. Ya, jadi gini Mas Agus, Mas Gage, terkait dengan alumni itu kan. Jadi sebenarnya sekarang di saya membahasakan roda birokratis itu ya. Ya. Indeks kinerja utama IKU rektor itu alumni menjadi penting untuk membangun yang namanya reputasi sama posisi, ya kan? Kalau tracernya alumni ora kecekel gitu ya, nggak kepegang, nanti bisa jadi IKU kita akan pincang. Jadi mungkin inisiatif dari teman-teman alumni terus pimpinan mengakomodasi terbentuknya IKA tahun 2022 itu menjadi apa ya, tonggak sejarah baru gitu untuk di Surakarta, bahwa alumni itu bagian tidak terpisahkan dari organisasi besar di Surakarta. Iya Mas Gage? Betul, karena kita adalah produk yang dihasilkan. Jadi keberhasilan kami itu adalah hadiah besar bagi kampus. Ya, betul. Kesuksesan teman-teman alumni itu bagian dari sejarah kampus yang bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas, Ya. gitu ya. Mahasiswa yang memiliki, alumni yang memiliki prestasi-prestasi. Tidak hanya para jawara, tapi juga para juara. Para jawara dan juara. Ya. Bedanya apa Mas Gage? Kalau jawara itu memang para pendekar-pendekar ya. Mas Agus apa? Mas Agus ini jawara yang juara, bawa uang ratusan juta naik angkot ya. Jawara. Ya. Mas Agus terakhir ke kampus di Surakarta tahun berapa? Nginjak kampus.
Sudah lama sekali ya. Jadi ya, mungkin dari saya lulus sampai 11 tahun mangane ini jadi ini saya juga Bingung, bingung. Nah, kan dulu kos-kosan ini. Oh ya. Fotokopian kos-kosan lah, terus koperasi ya. Koperasi. Berubah Saya jadi juga koperasi ini sing ndi mangan tadi kan ketemu Mas Adi sama Masku tadi. Nggo potensi koperasi gitu. Ngontek toratan kita nggo jero kono. Oh ya ternyata di seberang sini ya, orang mudeng ya. Berarti mungkin ke depan akan lebih sering diundang ke isi ya. Pengen ngerti Ya kampus minimal dengan biyen. bercerita tidak hanya kepada adik-adik kriya, terutama pada seni murni Mas. Seni murni karena lebih banyak teman-teman murni itu kan menghasilkan lukisan-lukisan yang satu bidang korelasi dengan Mas Agus. Ya tadi nanti diakomodasi di praktisi mengajar ya Mas ya. Bisa lah. Pendaftarannya sampai tanggal 12 Maret kok tak kayak bocoran ya. Oke, kembali ke diskusi kita tentang IKA Artistika Mas Gage. Jadi struktur organisasi yang tadi baru berenam ini rencana mau dikembangkan ke banyak bidang Mas Gage. Betul Mas. Rencana kita segera melakukan munas ya, musyawarah nasional ya. Artinya kita akan undang teman-teman itu, nggak tahu lah kita undang berapa animonya yang akan datang, kemudian mari kita bentuk bersama. Ya tentu saya juga harus bergeser. Saya hanya mengawal, menjadikan, mempersiapkan mobil ini untuk bergerak yang lebih cepat lagi. Saya yakin masih ada yang lebih berkualitas untuk bisa bergerak lebih cepat. Kecuali Rene ya. Ada. Insya Allah ada. Pilih mana? Yang punya logika itu kan harus ada logistik. Sedang logis dengan ini. Tapi banyak yang punya logistik juga. Iya. Di logistik kok kayak di logika itu. Ya, oke. Terkait dengan ini Mas Gage, manfaat untuk ya kalau yang senior mungkin sudah punya jam terbang, sudah punya pasar, sudah punya jaringan. Tapi adik-adik yang baru lulus atau yang akan lulus itu ya, gabung ke IKA ini manfaatnya apa? Yang pertama adalah ketika dia bergabung di IKA. Contoh nih misalnya waktu saya dengan adik-adik waktu mau membelajarkan sebuah barang begitu. Loh, sekoisi itu Mas. Ya wis beli kayu Belanda itu loh Mas. Ternyata dia alumni ISI. Padahal yang melayani itu istrinya. Loh, ISI itu Mas, kok ISI? Ya wis regane sakmene adik-adik itu baru jual beli. Belum lagi kalau mau menimba ilmu, tentu akan berbeda. Contoh misalnya yang teman-teman kayu mau belajar ke Mas Baratasena. Dengan judul isi dia pasti dibukakan pintunya lebih lebar. Nggak beda jauh ketika adik-adik isi mau ketemu sama Mas Agus. Mau konsultasi, mau membicarakan tema, ide, mau pameran, persiapannya. Pasti akan dibukakan pintu lebih lebar daripada tidak. Ini adalah fungsi yang pertama adalah jejaring. Yang kedua menimba ilmu tadi. Menimba ilmu, belajar. Kemudian belajar dari kesalahan, kekurangan, kegagalan. Sampai mungkin belajar pada tahap proses kesuksesan. Karena doa dan usaha itu penting. Kalau Mas Agus tadi kan udah usaha, udah pokoknya aku harus bayar iki bar iki tinggal aku berdoa. Jadi usaha dan doa. Ini nggak boleh tidak sejalan karena doa tanpa usaha itu bohong. Tapi kalau usaha tanpa doa itu sombong. Nah, jadi ini sedasar yang sejalan. Nah, berikutnya bahwa seniman itu kan harus belajar di luar kampus itu adalah apa? Belajar tentang integritas. Ya, integritas, komitmen. Dipeseni yo dadi. Nek ora dadi yo kayak orang kan kecewa, apalagi seperti saya event. Lewat eventnya nggak ada gunanya barang pesanannya. Komitmen, attitude. Attitude dan etika. Bagaimana kemudian karya kamu akan dinilai itu ketika ada kuratornya. Atau misalnya ajining diri ono yang latih, ajining rokok ono busono. Bagaimana kemudian kamu mengemas produk kamu, membranding produk kamu, memposisioningkan produk kamu itu di segmen apa. Ini kan yang kadang tidak ada di kampus. Nah, dan banyak hal yang lain tentunya di luar ilmu-ilmu kesenimanan. Misalnya tentang ilmu ekonominya. Ya, tata kelola keuangan, administrasi, mungkin nanti ke perpajakan, nanti mungkin ke laporan dan lain sebagainya. Artinya bahwa dengan adanya jejaring itu, dengan adanya alumni itu, aku tak langsung kau ke mereka. Bagaimana belajar hal-hal yang di luar
ilmu yang didapatkan di kampus, ilmu di luar, ilmu di lapangan, ilmu pada penerapannya bagaimana melakukan lobbying, bagaimana melakukan dealing, negosiasi, dealing harga, dealing waktu, dealing dan lain sebagainya. Belum lagi teman-teman yang pertunjukan. Karena di setiap tempat pertunjukan yang baru, itu pasti ada value-value yang berbeda dengan tidak semua tempat pertunjukan itu sama. Lah value-value itu yang mesti dipelajari. Mungkin ada saatnya tatkala kita akan mengundang siapa untuk datang ke tempat kita. Kalau judulnya pakai alumni tentu akan berbeda. Itu aja. Jadi alumni sudah di password ya? Bisa jadi password ketika mereka harus mengeluarkan kocek tanpa meminta uang kepada adik-adiknya. Aku bayar ono transport. Itu karena hanya membayar kekangenannya, pengen ngerti kampus. Aku tak sisan ngingok kampus, sisan nganu adik-adik. Wadene diparingi uang transport ya syukur alhamdulillah kan gitu. Tetapi di situ rasa persaudaraannya seperti tadi yang disampaikan pasti akan berbeda. Banget nih ternyata sing bisa didapat kalau jadi anggota IKA Artistika. Sebelum Mas Agus ya, Mas lagi. Daftarnya ya Mas? Daftarnya nanti akan segera ada selalu ada pengumuman ya di setiap kelulusan itu. Sebenarnya di setiap mereka akan wisuda itu ada pembekalan. Nanti teman-teman yang mau lulus nanti akan ada April nanti ya, nanti akan ada pembekalan siapa, dan tentu kemarin kita sudah mengeluarkan yang namanya kartu Mas. Kartu alumni. Ya. Dan nanti tinggal kita nanti mencari benefit lah, punya kartu itu kalau ke GG Desain gitu ya diskon. Dipotong 50% gambarnya jadi separuh no Mas. Ya, ora dipotong tapi tambah fasilitas itu loh Mas. Jadi sekarang kita ngomong diskon kan udah dikepotong Mas. Tapi kalau tambah benefit oleh tambah oke gitu loh. Bayarin tetep ning oleh oke kan ngono. Murah enak akeh ya Mas Agus. Oke, kembali ke Mas Agus. Mas, ini tahun 2023 sudah masuk. Jenengan rencana pameran tunggal nggak ini? Saya rencana pameran tunggal 2023 ini sudah masukkan proposal di Bali Budaya. Bukan proposal deh, saya WA aja. Kebetulan, oke Mas bisa. Terus DP-nya 1,5, sudah saya transfer. Otomatis saya sudah punya jadwal. Pertamanya kan saya ambil tanggal 13 sampai 19. Terus di situ kan saya ada, maksudnya anak saya itu lahir tanggal 13 Juni, ibu mertua saya 19 Juni. Terus malah dari sana enggak ditambahi 10 hari sekalian. Ya udah enggak apa-apa, harus maju 2 hari tanggal 11, terus diundur 21 pas Pak Jokowi ulang tahun. Terus langsung saya dari Bali Budaya saya sudah mengirim surat ke Menseknek memohon Bapak Presiden membuka loh. Oh iya Mas, saya doakan ini nanti ya saya siapkan dari RT, RW, Lurah, Camat, Polsek dan sebagainya saya siapkan semua. Saya juga enggak tahu loh, ini penting saya sudah serius, surat saya sudah dikatakan sudah diterima Menseknek dari Pak Sukardi Rinakit itu dari stafnya sudah diterima. Pak Sukardi mengawal. Nah ya tergantung nanti Menseknek sama Sespri. Jadi ibaratnya saya ini sudah maksudnya ya wes berapa persen wes masuk wes ibaratnya wes posisi positif pameranan gitu. Tinggal karya. Terus karyanya wah, lah danane iki ya. Oh ya isengko pemeten ngedol motor, ngedol mobil. Awis ngono. Dadi Enkara sudah siap. Enkara sudah. Tapi kan nanti perlu saya bingkai, saya packing, kerdus dan sebagainya. Terus di situ kan nanti harus pakai deklet kan. Di deklet itu sewanya 2,5. Dari sana sudah, nanti konsumsinya mungkin 1,5. Nanti displaynya kalau minta tolong nanti kasih berapa 500 berapa MC dan sebagainya. Total kan ya oke. Terus burung galerine lumasan galeris. Ya singgo lemah sing nggonanku dicairke separo ya sama. Jadi pikirannya ngono, gitu. Tapi saya sebetulnya ada kolektor saya yang pesen lukisan saya, tapi mundur ya. Yuk maksudnya garing bayar tapi mundur terus daripada ya awak dhewe rasa sing penting wis engko jagane wis engko ngedol iki arep ngedol iki wis ngono wae. Penting mangkat ya bismillah. Jadi ora usah
khawatir sih, penting kan adik berusaha saja gitu. Terus adalah anak saya kan SMA kelas 3 lah, pas ujian apa mau sipen maru apa ujian kelas bagi malah ndelok barengi anak wis. Wis ora masalah lah. Lah ya aku. Kuliah isi juga nanti. Ndak, ya maksudnya kan di SMA kelas 3 ini kan kepinginnya ya juga psikologi UNS. Jadi ya wis lah penting. Padahal dulu waktu umur 8 tahun itu wis tak pamer ki tunggal Mas karane Mas. Neng itu di Osolomio. Sama pameran pada waktu di TBS dan di rumah. Jadi media-media koran sudah banyak meliput. Di portofolio gitu ya? Sudah ada. Terus dibuka di Google sudah ada. Tapi gandengnya mungkin anaknya orang minat, ya pada waktu dia mentok ya udah terus pengen lain-lain. Jadi dulu aku buat sanggar di rumah saya itu ya tetangga-tetangga sing pas barane anakku pas TK SD, terus saya kelola anak-anak di rumah saya kasih media, terus kayak makanan tidak bayar lah. Itu ternyata maksudnya ada orang lain ya seperti anak pegawai bank, loh les di sini tidak bayar, tidak bayar Bu, lah bagaimana? Ya tidak masalah gini nih, terus dikira saya bohongan loh, tidak bayar begini gini, padahal saya kasih fasilitas kanvas, terus media gerabah aja dan sebagainya sampai makanan. Nanti kalau ibu malah misalnya putranya mau ikut ya bawa aja makanan kan gitu. Setelah itu ternyata meluas, banyak dari mana-mana luar-luar udah tular. Wah ini malah maksudnya sekolah gini-gini malah doanung. Nah tapi setelah anaknya sudah besar sudah mungkin ya kegiatannya sudah lain sudah ada. Wah ternyata ya mungkin dari gerakan saya itu di rumah itu sekarang menjadikan sejarah anak-anak itu. Soalnya kan perjalanan saya ya katakan mungkin orang tuanya pernah, ini dulu yang ngajari Mas Agus dulu ya. Itu saya ambil hikmahnya itu. Jadi itu. Jadi biar punya ya dari anak itu saya kenalkan dengan cat di kanvas kan di sekolahan kan cuma kertas sama pastel. Nah, itu malah menjadikan pengalaman anaknya itu yang sekarang mungkin sudah jadi SMA seperti anak saya atau mungkin yang sudah mahasiswa lah itu. Jadi menarik itu. Artinya sampai sekarang di rumah masih pakai workshop Mas ya? Sekarang sudah enggak. Soalnya sudah tidak ada anaknya, ya sudah ada anaknya mungkin sudah besar-besar semua. Lah nek mau belajar ke rumah masih bisa teman-teman mahasiswa misalnya? Kalau saya sering dari FKIP UNS itu. Malahan? Jadi buat tugas kritik seni ada beberapa mahasiswa. Terus dulu ada lagi beberapa mahasiswa buat tugas apa lagi. Terus SMSR. Terus pernah untuk tesis S2 juga dulu pernah. Jadi dari isi malah belum pernah. Ya, nanti ini jadi notifikasi untuk isi biar nanti ada atensi untuk belajar ke Mas Agusis itu ya. Ya sebetulnya aku sendiri juga hanya misal menyarankan ya kalau kamu mau pameran yaitu yang bener-bener ada di seniman atau jadi ya gampangannya terjun tenan. Totalitas. Ya. Jadi ya seperti saya tadi bicarakan orang di dana ya supaya di dana nggo ya saya didol iki. Ngedol gapura kapal gitu. Oke. Kayaknya banyak banget ya yang bisa kita pelajari pada sesi diskusi podcast kita kali ini. Nah, Mas Gage, ini kan tadi Mas Agus sudah ngendiko bahwa bulan Juni fix pasti ada pameran itu ya bulan Juni. Nah, nanti sebagai notifikasi ya semoga ini tayangan ini bisa tayang sebelum Juni itu ya. Artinya misalnya Bapak-bapak yang di Jakarta, terutama Pak Presiden dan lingkarannya, nonton tayangan kita, terus nanti bisa mengafirmasi menjadi keinginan Mas Agus bisa mendukung gitu ya Mas ya. Berharap Pak Presiden yang buka ya, gitu. Ya nanti kita berharap alumni Surakarta pameran dibuka Presiden RI kan keren, gitu Mas. Nanti ya dibuka Pak Presiden, nanti ngundang Pak Rektor, ngundang Ketua Alumni ya Mas ya, Budal Jakarta kabeh. Ya ngono ya Mas ya. Kan gitu. Jadi seperti Mas Ferry Kadin ya engko tak undangan. Sekali sudah dibalas resmi, kolektor-kolektor saya kasih undangan kabeh. Jadi aduh karepmu penting teko. Ya, jadi engko iso sejarah itu. Reuni nih Jakarta. Ya. Oke. Saya juga berpikirnya mencetak sejarahnya itu. Jadi yang orang kan banyak yang meremehkan saya. Karena koyo ngono kue kelasmu jadi amin sampe tapi kan aku penteng. Nah, tiba-tiba Pak Pramono Anung buka. Ya. Jadi aku wis lakaken ngomong ning ya wis kuwi segmen pasar punya sendiri-sendiri kan itu. Mas Agus.
duwe karya yo dicelatu, ra duwe apa meneh kan biasa to itu. Kan yang memberikan kritik teman dia. Lah iya. Bukan pembelinya. Malah dikritik kan malah tambah memacu kita untuk berkarya. Iya. Karena tesnya memang beda. Jadi kalau kita dikritik oleh teman kita ya mungkin biasa. Saya belum, yang penting saya nggak mengkritik Anda bukan dalam konteks kritik seni ya, tapi itu bisa menjadi motivasi kita. Iya. Itu memang anu ya mungkin di dunia apapun ya. Jadi banyak, maksudnya ya biasa kan. Wah, Agusnya karyanya digulasi Pak Jokowi mergo cedak. Sebenarnya enggak, Pak Jokowi itu karena tertarik karena saya pernah bilang, Mas, karyanya benar spesial. Nah, dari kata-kata itu saya pegang teguh sampai saya pengen untuk membuka, insya Allah untuk membuka itu dari kata-kata beliau Bapak Presiden gitu, spesial bagi ya. Padahal ya di rumahnya sumber lukisan sak gudang di seleh itu kan. Yang dipajang karya saya yang besar ada 3 itu, 2, terus sama karya-karya luar negeri, Eropa, Italia, terus sama karyanya Mas Jayadi 1 pada waktu gambar Pak Jokowi itu. Aku berpikir, wah ini dong kayak ini ngerah dipajang. Ada kan. Kalau saya prosesnya gambarnya pada waktu Pak Jokowi capres yang nemeni Bu Jokowi. Jadi kan saya datang ke rumahnya tiap hari sampai 15 hari. Rampung. Survei itu ya? Enggak, mengerjakannya. Soalnya kan sudah ditempel di tembok. Daripada aku repot bongkar, mending aku tekor tiap hari. Enggak, lukisan. Nanti kalau tak kirim, jadi lukisan saya menceritakan Pak Jokowi seorang yang andap asor itu. Jadi itu saya menceritakan itu. Terus sampai kemarin yang terakhir foto sama Presiden Arab, ya di backgroundnya lukisan saya itu. Oh iya. Yang pada waktu meresmikan masjid itu. Iya. Jadi gilingan nggih. Iya. Jadi Mas Agi, tambahin apa? Ya, saya berharap teman-teman alumni yang lain mampu berkiprah berkarya di bidangnya, baik seni rupa maupun seni pertunjukan, bukan menjadi apa, tetapi melakukan apa karya-karya besar untuk bangsa dan negara ini. Itu yang akan menjadi kebanggaan kampus, kebanggaan diri Anda, keluarga, dan orang di sekitar Anda. Mas Agus, sebelum kita selesaikan ada pernyataan? Ya aja lah kepada teman-teman juga ya, kepada teman-teman alumni. Jadi berkaryalah. Yang penting kan itu. Jadi tidak usah sikut-menyikut dan sebagainya. Yang penting berkarya, gaya guyub rukun, pameran bersama, terus memajukan kampus ISI. Syukur-syukur kampus ISI menjadikan tonggak seni ya di Solo khususnya dan umumnya di Indonesia. Jadi biar tahu lah, oh ternyata alumni ISI Solo karyanya ya semacam ini. Mungkin bisa dibicarakan nasional atau internasional lah. Itu yang penting itu aja. Jadi monggo berkarya. Yang penting karyanya itu yang dibicarakan. Jadi gitu. Ya. Oke, saya jadi teringat apa yang menjadi diskusi kami di tim kehumasan, bahwa tagline kita tahun ini kita ngambil tema bersama ISI Surakarta Mendunia, dan sepertinya apa yang dibicarakan Mas Agus ini sudah mewakili. Ya. Karena karya beliau sudah sampai ke Belgia, ke Singapura, ke Eropa dan sebagainya gitu. Nah, nanti tinggal bagaimana teman-teman alumni di bawah naungan Mas Gagi dan teman-teman tim IKA Risika untuk mendukung. Karyamu apa, Mas? Karya aku kan yo enek sak Indonesia ya enek gitu ya. Baliho. Tapi nggak apa-apa, Mas Gagi ini setiap karya menjadi rupiah gitu ya. Dan nggak usah kau yang jenengan, Mas. Orang adol perapatan sih Mas Gagi itu. Dibayar di muka kabeh, plok gitu ya. Itu ilmu negosiasi dan lobby. Ilmu negosiasi dan lobby. Iya, negosiasi dan lobby. Dan itu nggak ada didapatkan di tempat kuliah. Jadi seperti itu. Nambah lagi durasinya? Cukup? Oke, cukup. Saya Anar Widodo. Terima kasih Mas Agusis, Mas Bambang Gagi. Kita sambung lagi di lain waktu. Tetap bersama, berkarya, terus bekerja, kolaborasi bersama Surakarta Mendunia. Terima kasih. Saya Anar Widodo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngisis ngobrol bareng ISI Surakarta. Semoga editore orang males ndang tayang. Mangga fotonya tak share ning grup. Wis dipoto to? Oh, wis kok. Wes.
Kalau aku dulu pernah pameran dengan tema batik mendunia, Mas. Jadi di pameran di Tembi Jakarta itu ngomong. iki belum pernah belum aku cerita saya pameran tunggalku pertama di tim, Mas. Dicekel polisi. Soalnya apa? Di sana itu pada waktu bom-boman kedutaan Singapura. Aku dari rumah kan bawa 2 kerdus isinya panganan, terus kene rangsel sekolah stasiun Senen numpak bajen yang tim langsung dicekel polisi, diamankan di posko, digeledahi. Soalnya kan pada waktu itu bom-boman Singapura kebetulan terus saya pameran. Ya memang demen wis nah, terus aku yo ora masalah jalur KTP digeledahi ora masalah, terus baru saya mau pameran. Ya kok Solo. Betul kan demen yo anu Solo. Abu Bakar Basir lho. Emang kuwi sing anu-anune kuwi terus subuh-subuh langsung diamanke, Mas. Terus KTP ku dijaluk, terus digeledahi tasku dan sebagainya, terus baru kuwi aku ngomong mau sama men tak titip sisan tasku pakai anu ATP kantor polisi. Aku mlaku nang sedulurku adus-adus bali rono neh pembukaan. Ndelok lukisanku sing satu ning Galnas. Ning Galnas tak golek ora ketemu, ternyata nyelempit ning nggon tembok. Aku deg-degan usah pembukaan. Langsung tak copoti ngene tak gulung. Terus kayunya tak protoli, numpak baje, nganti bajene metu ngene iki. Nanti gimana, Bang? Enggak masalah. Wah, ternyata nyenggol mobil kisruh. Aku wis batinku wis muni ra masalah. Kuwi aku ijen kuwi. Jadi pameran ijen-ijen kuwi dadi wis kaya nangis-nangisan ya. Dadi anu, misal wong do meh melu-melu aku saya do wegah. Kuwi urung sing nang Javan Foundation. Lantai 27 piye nang gedung Sumpit Mas. Oke. Ya.